Arti IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Yang kedua, pembagian hakikat IPA. Pembagian hakikat IPA yang pertama, IPA sebagai produk adalah sekumpulan pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori. Yang kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah serangkaian yang dalam melakukan sebuah kegiatan ilmiah. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. IPA sebagai sikap ilmiah mengacu pada nilai-nilai sikap ilmiah dalam yang harus diterapkan oleh para ilmuwan. 3. Teori belajar IPA SD. Pengertian teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Yang kedua, teori Piaget. Teori Piaget atau teori yang menunjukkan bahwa kecerdasan berupa sering dengan pertumbuhan anak. Yang kedua, teori Gagne. Teori Gagne mendefinisikan bahwa belajar adalah sebuah perubahan perilaku yang relatif menetapkan yang dihasilkan dari pengalaman. Yang ketiga, teori Brunner. Teori Brunner sendiri adalah salah satu teori yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap bidang pendidikan. Taksonomi Bloom. Yang pertama, pengertian taksonomi Bloom adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan hal tertentu. Yang kedua, klasifikasi taksonomi Bloom. Yang pertama, ranah kognitif berkaitan dengan pengenalan. Yang kedua, ranah afektif berkaitan dengan perkembangan perasaan. Yang ketiga, ranah psikomotor berkaitan dengan manipulatif. Yang kedua, langkah-langkah menerapkan taksonomi Bloom. Yang pertama, kategori dimensi pengetahuan kognitif. Pengetahuan konseptual berkaitan dengan kenyataan. Pengetahuan konseptual berkaitan dengan hal yang sudah terbentuk. Pengetahuan prosedur berkaitan dengan tahapan atau langkah-langkah. Yang keempat, pengetahuan metakognitif berkaitan dengan strategi diri sendiri. Kategori pada dimensi pengetahuan kognitif. Yang pertama, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Pembelajaran abad 21. Yang pertama, konsep pembelajaran abad 21 adalah 1. Critical thinking, 2. Creativity and innovation, 3. Collaboration, 4. Communication. Yang kedua, karakteristik guru abad 21. Yang pertama, lifelong inovatif. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, kolaboratif. Yang keenam, menerapkan student center. 7. Menerapkan pendekatan diferensiasi. Model pembelajaran abad 21. Yang pertama, student center. Yang kedua, discovery learning. Yang ketiga, flipped classroom. Yang keempat, project basic learning. Yang kelima, collaboration learning. Yang keenam, blended learning. Thank you. Kompetensi guru abad 21. Pengertian kompetensi guru abad 21 adalah guru yang mampu menjadi pembelajaran seseorang karir untuk mempelajari konvaliditas seiring dengan pengembangan lingkungan. Kompetensi guru abad 21 yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dikuasai guru dalam hal melihat karakter siswa. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang berakhlak mulia dan bijaksana. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimulai oleh seorang untuk berinteraksi. Kompetensi profesional adalah keterampilan berkualitas menyelesaikan tugas dan menguasai karakter siswa.